Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Gimping. Selamat pagi, renungan kita hari ini Jumat 28 Juni 2024 dengan judul Obat Ilahi. Ayatnya di dalam Ibrani 2 ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Ketika orang-orang tidak berada di bawah kendali firman dan roh Allah, mereka adalah tawanan setan. Dan ketika tidak tahu sampai sejauh mana dia membawa mereka ke dalam dosa, Yakub melihat mereka yang menikmati kejahatan. Dia melihat apa yang akan menjadi hasil dari pergaulan dengan mereka, dan dalam roh dia berseru, "Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka." Kejadian 49 ayat 6. Dia mengangkat tanda bahaya untuk memperingatkan setiap jiwa terhadap perkumpulan semacam itu. Rasul Paulus menggemakan peringatan, "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa." Efesus 5 ayat 11. "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." 1 Korintus 15 ayat 33. Jiwa tertipu ketika percaya pada kebijakan duniawi dan penemuan-penemuan manusia, gantinya percaya pada Tuhan Allah Israel. Dapatkah manusia menemukan penuntun yang lebih baik daripada Tuhan Yesus? Seorang penasihat yang lebih baik dalam keraguan dan pencobaan? Suatu pertahanan yang lebih baik dalam bahaya? Mengesampingkan hikmat Tuhan demi hikmat manusia adalah khayalan yang menghancurkan jiwa. Jika engkau ingin melihat apa yang akan dilakukan umat manusia ketika menolak pengaruh kasih karunia Allah, lihatlah pemandangan di ruang pengadilan ketika massa yang marah dipimpin oleh para imam dan tua-tua Yahudi menuntut kehidupan anak Allah. Lihatlah penderitaan ilahi berdiri di samping Barabas, dan Pilatus bertanya siapa yang harus dia bebaskan untuk mereka. Teriakan serak yang diserukan dengan hebat oleh ratusan orang yang diilhami oleh setan adalah, "Enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami." Lukas 23 ayat 18. Dan ketika Pilatus bertanya apa yang harus dilakukan terhadap Yesus, mereka berseru, "Salibkan dia, salibkan dia." Lukas 23 ayat 21. Sifat manusia dulu adalah sifat manusia sekarang. Ketika obat ilahi yang akan menyelamatkan dan mengangkat sifat manusia diremehkan, semangat yang sama masih hidup di hati manusia, dan kita tidak dapat mempercayai bimbingan mereka sementara mempertahankan kesetiaan kita kepada Kristus. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya dapat membedakan mereka yang memiliki roh Kristus dari mereka yang tidak? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dari buah-buahnya lah maka engkau akan dikenal, firman Tuhan katakan. Dan Tuhan sesungguhnya tahu bahwa kita berada di tengah-tengah dunia kegelapan. Kita berada di dalam kekuasaan daripada setan yang luar biasa, pengaruh-pengaruh yang hebat di dalam dunia ini. Tetapi kehadiran Tuhan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya, teladan Yesus Kristus, pada saat kita bergantung, percaya dan mengikuti apa yang Dia firmankan, yang Dia perintahkan, dan kita selalu berkomunikasi kepada Tuhan kita, maka itu akan menjadi obat yang mujarab bagi kita untuk dapat tidak tergiur, tidak terikut, dan juga tidak ikut masuk di dalam jerat setan. Dan kita akan mengesampingkan semua hikmat akal budi yang ada pada kita, dan kita membiarkan tuntunan Tuhan yang akan menuntun jalannya pikiran kita. Jikalau kita menolak tuntunan kuasa roh, maka sama seperti kejadian pada saat para imam-imam ahli Taurat yang mana mereka mengadili Yesus Kristus, tidak dapat membedakan lagi mana yang baik dan mana yang benar. Justru Yesus yang tidak berdosa dan tidak bersalah itu mereka minta untuk disalibkan. Seorang yang penjahat justru akhirnya dibebaskan menggantikan Yesus Kristus. Terkadang mungkin kita juga melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita, menyakiti Tuhan kita. Biarlah kita selalu berdoa dan memohon hikmat akal budi daripada Tuhan, dan merelakan diri kita supaya mengikutinya dan bersedia untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sudah menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Dan hanya Engkau yang layak untuk kami ikuti, kami sembah ya Bapa. Dan Engkau memberikan obat yang mujarab supaya kami dapat sembuh dari penyakit dosa kami. Dan bahkan dari kecenderungan-kecenderungan berbuat dosa. Tetapi justru kami akan menyerahkan hidup kami supaya kami selalu tunduk dan melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah kami hari demi hari supaya kami semakin disempurnakan ya Tuhan dalam sifat, perbuatan, karakter, tabiat kami untuk menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Berikanlah roh kerendahan hati, jauhkan kesombongan dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi di dalam Tuhan kami akan dapat melakukan hal yang benar ya Bapa. Terima kasih. Hari ini kami mau melangkah melakukan segenap tugas tanggung jawab kami. Tuhan akan menuntun, berkatilah kami dalam usaha tangan pekerjaan dilakukan umat Tuhan. Bukakan tingkap langit, mencurahkan berkat. Demikian juga Tuhan, Kau memberkati juga umat-umat Tuhan yang lemah iman. Tuhan teguhkan mereka yang sakit ya Bapa, Tuhan akan pulihkan. Tetapi begitu banyak umat Tuhan yang bersuka cita, berbahagia, baik merayakan hari lahir mereka secara jasmani. Demikian juga yang merasakan sukacita bagaimana tuntunan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka ya Bapa, baik dalam hidup rumah tangga. Tuhan berkati, bertambahkan senantiasa hikmat, akal budi, kesehatan, panjang umur, serta biarlah iman selalu dikuatkan. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakanlah hidup mereka. Begitu banyak saudara kami, umat-umat Tuhan yang berada di zona peperangan, Tuhan juga melindungi dan kuatkan mereka senantiasa. Berikanlah pengharapan-pengharapan yang baik. Demikian juga yang berada di tengah bencana-bencana alam. Ya Tuhan, Engkau yang akan menjaga mereka sehingga memberikan kelepasan untuk mereka dapat bersuka cita kembali. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dan mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.